Balik lagi di channel Tank Katros, yo. Jadi gini cuy, kalau kalian ngikutin channel gue ya, kemarin itu gue sempat bikin namanya segmen Rotom, review online motor custom. Setelah beberapa episode, gue pikir-pikir kayaknya kalau misalnya cuma review lewat base foto di Instagram, kayaknya kurang seru ya. Akhirnya gue ngomong sama tim dan gue putusin untuk gue datengin langsung ke bengkel Katros gitu. Jadi kita bisa lihat tuh ya, seperti apa looks motornya di Instagram dan seperti apa looks kenyataannya ketika motornya main ke bengkel Katros gitu cuy. Nah, di episode pertama ini gue udah nemuin satu motor yang menurut gue ini bisa jadi referensi kalian dan layak untuk kalian tonton nih. Kenapa? Karena basic motornya itu adalah basic motor yang bisa dibilang sejuta umat untuk di custom. Nah, motor pertamanya ini gue udah nemu nih cuy ya di Instagram dan gue lihat motornya juga kece banget. Ini Instagramnya dari Mas Jupur, ini dia Instagramnya cuy. Nah, dan kebetulan hari ini ownernya juga udah dipanggil di Katros. Gue lagi nungguin nih motornya bentar lagi datang. Kita tunggu bentar. Kalau misalnya datang, kita lihat motornya. Let's go. Oke bro, di samping gua sudah ada Mas Jupur. Ya. Mas Ateng. Dengan Kawasaki Ninja-nya Cafe Racer yang warna merah ini. Yang cukup bikin gua impress ketika pertama kali diposting di Instagram. Instagram lu apa sih? @Juli_Purwantoro. Juli Purwantoro. Dipanggilnya Jupur. Dipanggilnya Jupur. Oh gitu? Oh iya. Bro, ini motor Kawasaki Ninja 2,5 tahun berapa? Tahun 2010. Dia yang karbu masih ya? Masih yang karbu. Belum injeksi? Belum. Nah ini kalau gue lihat di Instagram lo, itu ada beberapa motor sebenarnya ya. Gue sempat bingung ini, lu tuh bengkel atau apa ya? Atau pribadi gitu loh maksud gue, atau personal yang emang suka ngebongin motor. Karena pertama gue lihat itu Instagram lu dari yang Bison. Bisonnya cakep banget bro, ini bro. Makasih. Nah ya kan. Terus kita berapa lama lu posting lagi Ninja ini. Nah yang gue mau tanya itu sebenarnya itu semua motor lu apa bukan? Motor gue. Motor lu bangun gitu? Iya. Yang Bison masih ada berarti? Yang Bison udah laku. Oh udah laku, wah sayang banget ya belum kita review ya, padahal cuy. Oke, bro, untuk sementara ini gue pengen lihat dulu motor lu. Boleh. Jadi nanti bakal gue lihat lebih detail. Nanti lu ngaso aja dulu, kalau nggak lu muter-muter di bengkel nggak apa-apa ya. Boleh, siap. Oke, Sama. langsung kita lihat motornya lebih detail. Let's go. When I link with ballpoint, you know it's not again. I'm not the same. Thinking money made me change, nothing else to blame. Bougie stuck up in my way, singing Gucci gang. Gucci gang. Think I'm Gucci Mane. I'm just playing in the cut, I got my Vans on. Pertama di bagian kayak kaki nih cuy. Nah di bagian kayak kaki motor Ninja ini udah di-upgrade juga. Sekarang udah pakai pelek jari-jari. Untuk bannya sendiri pakai profil ban yang tipe inci ya. Jadi dia kelihatan lebih tebal banget bannya. By the way ini bannya dari merek Primax. Ukurannya yang depan itu 400 ring 17 dan yang belakang itu 450 ring 17 juga. Lalu untuk velgnya sendiri ini pakai velg aftermarket aluminium. Gue nggak tahu kayaknya udah dipoles karena biasanya velg aluminium itu kan warnanya silver ya, bukan kayak warna besi yang udah di chrome gitu cuy. Dan velg kayak ini ukurannya yang depan 3 inci, yang belakang 3,5 inci, dua-duanya ring 17 juga. Suspensi nih cuy ya, yang depan masih pakai bawaan standarnya, kelihatan banget soalnya kalau shock breaker depan standar Ninja ada tutupannya kayak gini. Dan seperti yang tadi gue bilang bahwa motor ini velgnya asli itu velg palang tapi udah di-convert jadi jari-jari. Untuk tromol sendiri depan belakang itu pakai produk aftermarket cuy. Nah untuk suspensi bagian belakang ini pakai produk aftermarket, pakai merek Ride It. Cuma gue nggak tahu nih ukurannya berapa ya. Kayaknya sih sekitar 320 atau 320 mm. Dan karena ini tipe shock breakernya di belakang itu udah model dual shock breaker ya kiri kanan, otomatis bagian swing armnya juga di custom sedikit, yaitu dibikinin dudukan bracket shock breaker ini cuy. Aslinya dia monoshock ya by the way. Dan untuk pengeremannya, untuk yang belakang ini masih pakai disc brake bawaan standar. Jadi ya performanya so-so lah ya. Walaupun selang remnya udah ganti pakai punya TDR. Dan untuk yang depan itu udah pakai disc brake yang ukuran lebih besar. Jadi lebih pakem gitu cuy. Oke cuy, sekarang gue mau masuk ngomongin bagian body-body nih cuy ya. Nah untuk overall bagian body-body yang dibikin di motor ini yang kelihatan mulai dari bagian spakbor depan, terus bagian tangki, bagian cover mesin bawah itu ya, bodi samping, kiri kanan, dan buntut tawon. Buntut tawonnya gue suka banget nih, ukurannya nggak terlalu besar gitu ya. Dan untuk bisa nerapin semua body-body custom ini tentu aja bagian base-nya atau fondasinya seperti bagian sasis itu juga harus di custom. Kalau kalian lihat ini bentuk sasis depannya
masih pakai sasis bawaan orinya ya. Cuman untuk sasis yang belakang ini kayaknya udah dirombak sampai ke bagian sasis yang di sini dan di bagian belakang. Gitu cuy. Nah, untuk body-body sendiri kayaknya pakai bahan plat semua. Ini pakai bahan plat, tangki juga pakai bahan plat, cover bawah, body samping juga ya. Sampai ke bagian buntut tawon itu pakai bahan plat semua. Cuman kalau untuk tangki, gue nggak tahu nih dimensinya berapa, sanggup diisi bensin berapa liter. Cuman untuk tutup tangkinya sendiri yang gue tahu ini masih pakai bawaan standar ya cuy. Gue suka banget sih bentuk tangkinya ya. Dia shape-nya itu, khususnya untuk bagian punuk sini. Punuk ini nggak terlalu tinggi, nggak terlalu cembung. Panjangnya juga pas, dan di bagian ujungnya juga nggak terlalu tinggi cuy. Untuk tangkinya sendiri, gue suka pertama selain dimensi panjangnya pas, tinggi juga nggak terlalu ketinggian. Dan tangki ini nggak polos gitu cuy. Ada aksen kayak nat-natan di pinggirnya gini. Dan rapi banget. Ini kalau gue bunyiin, kalau gue ketok ya, dempulan juga nggak terlalu tebal. Jadi harusnya metal shapingnya bagus nih cuy. Dan gue tahu banget nih kalau Ninja dipasangin tangki itu emang nggak bisa semudah motor-motor lain. Kenapa? Karena sasisnya Ninja sendiri tuh modelnya unik. Di bagian depan tuh dia ada penguat sasis cabang gitu cuy. Dan itu biasanya kalau buat dipasangin tangki itu jadi agak tricky. Nggak bisa ngeset posisi tangki seenaknya kita gitu. Di bagian bodi samping, gue nggak tahu ini ya handmade atau beli jadi. Tapi kayaknya sih handmade, dibikin simple sih ya. Nggak banyak nat-nat tekukan gitu cuy. Cuman di bagian bawahnya aja ada nat kecil beserta ada lubang bautnya gitu cuy. Terus kalau di bagian belakangnya sendiri, desain untuk dimensi buntut tawonnya itu gue suka banget ya. Karena si Mas Jupur ini berani explore untuk bagian buntut tawon itu dibikin dimensinya nggak terlalu besar gitu cuy ya. Ya kalau dilihat langsung sih sebenarnya kayak buntut tawonnya cuma formalitas, bahkan nggak lebih tinggi dari jok juga. Tapi kalau dilihat dari dimensi atau proporsional motor ini emang pasnya segini sih cuy ya. Ini kalau ditarik garis lurus, bagian sumbu roda belakang itu dia jadi lebih pendek gitu cuy. Ini sumbu rodanya kan di sini. Biasanya itu buntut tawon yang oke ya, biasanya itu maksimal sejajar sama sumbu roda. Kalau lebih itu udah bakal kelihatan aneh sih ya. Walaupun ini belakang suspensinya udah tinggal 6 cm, 3 jari. Ceper banget ya sebenarnya. Tapi ya shock breaker tinggal disetel aja dengan rebound yang dikerasin gitu cuy, supaya nggak mentok gitu ya. Next, karena motor ini masih dipakai buat harian juga ya, bukan spek kontes, jadi lampu-lampunya juga lengkap. Untuk lampu depan ini, gua nggak tahu nih, ini pakainya pakai ukuran 7 inci. Dan untuk lampu sennya dia ada di ujung setang, bar N. Kiri kanan, dan untuk yang lampu belakang kita ke belakang nih. Nah, lampu belakangnya ini dia built-in di bagian sasis belakang cuy. Gitu ya. Ini sih biasanya kalau tipe lampu kayak gini udah ada lampu malamnya, lampu remnya, sama lampu sen kiri kanan. Jadi di bagian belakang ini udah nggak ada lampu sennya lagi tuh yang nongol-nongol cuy. Oke, sekarang gue coba mau dudukin ya di motornya. Feel-nya kayak gimana? Yuk. Oke. Wih, posisi duduknya cover racer banget sih cuy ya. Dimana posisi stang juga emang ini sekarang udah agak nunduk karena udah ganti stang clip on. Ini mereknya Black Diamond ya kalau nggak salah. Tapi walaupun nunduk masih enak nih angle kemiringan si stangnya. Biasanya tuh ada yang agak lurus, ada yang ke belakang, terus juga agak flat gini ya. Itu nggak enak banget cuy. Tapi ini masih cukup nyaman. Jadi tipikalnya udah kayak motor sport agresif. Segitiga masih pakai bawaan standarnya kayaknya ya. Cuman ini udah sempat dilobangin kayaknya. Buat opsi kalau ganti stang yang model di atas, panel speedometer, ini juga udah ganti produk aftermarket yang simple, kecil gitu ya. Karena aslinya juga Ninja udah gede banget. Rem-reman masih pakai bawaannya, cuman selang rem doang. Dan posisi footstep juga ini masih pakai footstep standar. Cuman jadi posisi duduknya agak rendah karena sekarang gua duduknya tuh udah benar-benar persis di atas sasis customan gitu cuy ya. Enak sih ya, nyaman cuy. Masih pakai buat harian masih oke. Ini termasuk salah satu yang oke sih. Buat model style cafe racer, buat daily gitu ya. Karena motornya juga sengaja di set lumayan pendek nih. Suspensi depan masih main, yang belakang ya ribonnya agak lambat balik ya. Nggak terlalu keras juga tapi. Ya itu dia suaranya. Jadi model knalpotnya sendiri nih, kalau kita lihat ya dia model con, simple. Tipikal suara mesin 2 silindernya dari Kawasaki Ninja. Agak ngebacot sih ya, tapi ya gue masih oke lah ya menurut gue.
agak kenceng emang suaranya, tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya juga mesin 2 silinder, jadi dia agak stereo tapi emang agak nanggung gitu ya. Tapi overall gue masih suka sih, cuman itu aja. Mungkin agak kegedean suaranya. Walaupun ngeblar-ngeblarnya udah dapat banget sih. Itu kalau selera gue ya. Knalpotnya sendiri silencernya bahannya stainless, kalau pipa depan kayaknya masih pakai ori, jadi kayaknya sama si Mas Jupur dipotong tengah, terus tinggal diganti setup silencer yang bahannya stainless ini cuy. Mas Jupur, Siap. ya, Mas jadi ini motor lo, Mm-mm. gue mau nanya inspirasinya dari mana? Kok lo bisa dapat fitment seperti ini gitu loh? Fitment kayak gini inspirasinya berawal sih dari banyak ini sih, dari Apa tuh? banyak source. Jadi misalnya dari Oh. ya dari sosial media, dari segala macam. Yang paling penting sih wheelbase-nya sih Mas. Aku lihat Wheelbase-nya ada motor yang kayak ini cakep nih duduknya, fitmentnya, Oh. wheelbase-nya dapet, pendeknya dapet. Gue harus bikin yang sama seperti ini gitu. Oh, jadi lu berbagai referensi ya? Iya. Nah, kalau ngomongin referensi, gue mau nanya lu ada bengkel favorit luar negeri? Sekarang itu lagi bener-bener lagi ngeliatin ada namanya Maxwell Hasan. Oh, Maxwell Hazan. Maxwell Ya, Hasan. Hazan. Sama Meister Megerle namanya. Oh, Mr. Megerle. Iya. Iya. Ini menarik nih. Kenapa lu pilih bahan Kawasaki Ninja 2,5? Kenapa lu nggak pakai Scorpio atau CB400 gitu? Oh, CB400. Oke. Nah. Mungkin berawal dari kenapa Ninja dulu Ninja nih. 2,5. Kenapa Ninja 2,5? Pertama, karena dari suaranya dulu, 2 silinder. Tapi nanggung bro, suaranya 2 silinder. Benar. Tapi ya iya, paling stereo dia sih. Bener. Cuman Terus. nantinya memang akan menuju ke situ sih. Kayak kalau Mas Ateng bilang 4 silinder atau segala Oh, gitu. kesana. Cuman untuk menuju ke sana, step by step dulu Mas Ateng. Wah, ini bener nih. Custom motor bener nih begini nih. Step. Bukan karena sekedar ada duitnya terus langsung 400 gitu ya, tapi Iya. step by step dulu Step by step gitu kan dulu. dari Bison pertama Betul. itu pertama sih. Bener. Bison. Bisa. Bison sukses, dijual, cuan banyak ya. Naik Ninja 2,5. Dari awal nih lu beli Ninja tadi ya, lu dapat sampai jadi seperti sekarang walaupun nih mungkin lu masih mau beberapa masih lu mau rombak ya. Tapi sampai jadi seperti sekarang tuh butuh waktu berapa lama? Sekitar 4-5 bulan kayaknya. 4 sampai 5 bulan. Ya. Itu dari bahan nih berarti ya? Dari standar apa gimana? Kalau boleh sedikit sekedar cerita, awalnya tuh mikirnya kayaknya gua nyarinya dari setengah jadi aja dari Mas Ateng. Maksudnya jadi. setengah jadi itu kayak ini udah kebentuk nih cafe racer. Ah, Paling pertamanya paling penting gua udah nemu dulu wheelbase-nya yang udah cakep. ah, Dari situ akan gua rombak tipis-tipis awalnya. ah. Tapi akhirnya semua Langsung. akhirnya semuanya juga yang Dan gua- itu 4 sampai 5 bulan lah ya? Iya, 4 sampai 5 pas bulan. 5 bulan. Nah, tadi dari 4-5 bulan itu yang paling sulit apa? Paling sulit. Ya, Paling keuangannya kah? Wah, lebih kayak nyari fitmentnya kali ya, nyari Nyari supaya Pas gitu ya? pas dari titik dari ujung belakang sampai ke bawah itu yang paling panjangnya seberapa, terus mikirin soal lekukan tangki Tangki ya? segala macem. Nah, by the way, lu kalau misalnya punya planning ngebangun motor ini, lu desain dulu atau enggak? Kalau misalnya untuk motor sendiri Hah? sejauh ini lebih kayak ngedesain sketch saja. Sketch aja. Sketch dalam maksudnya ya sketch kasar, lebih kayak ngeliat bener-bener langsung di lapangan sih Mas. Ya lihat aja Langsung gitu kan. langsung, iya, Langsung gitu. Improve-nya langsung. Improve-nya langsung Gitu. di lapangan. Nah, masalah itu, improve. Lu ngerjain sendiri apa ada bengkel? Oh, bengkel. Ada bengkel? Si bengkel. Satu bengkel emang langganan lu atau jangan-jangan bengkel lu lagi? Apa Jatuhnya gimana? sekarang partner. Oh, sekarang partner. Sekarang partner. Apa bengkelnya? Namanya Brilliant Custom. Oh, Udah. lu bikin di situ. Iya, bikin di situ. Berarti lu owner ya sekarang? Enggak. Oh, bukan? Kerjasama. Oh, Kerjasama. Biayanya berapa, bro? Bangun kayak gini, yang udah lu spend ya. Lu beli bahannya berapa dulu? Beli bahannya sekitar 30, berapa ya? 32. kalau nggak 30-an lah ya 30-an, sekarang bahan Ninja 2,5 karbu kan nih ya? Iya. Karena 30. teman-teman waktu itu udah langsung jadi, maksudnya udah kebentuk Oh, udah cafe racer bentuk itu kan. cafe racer. Nah, Terus lu ngebangun ini semua kebangunnya sampai sekarang? lagi akhirnya keluar 30-an juga lagi. 30-an juga? 3X. Berarti 60-an ya? Jatuhnya segituan juga. Yang paling mahal di mana, bro? Paling mahal sebenarnya. So Paling- far ya, so far. So far paling mahal ya. Body kali ya? Trial and error sih, maksudnya kan Oh, iya, nggak benar, langsung satu jadi gitu kan. Iya, benar, Masih benar, ada benar. error-errornya juga. Bannya segala mahal ya? macam. Gue baru Bannya- tahu nih ada enggak. ban Remax ya? Bannya enggak sih, enggak begitu. Under 1.000 kok. 900 ribuan. Iya, sekitar situ. Under 1.000. Oh, berarti masih lebih mahal dari Swallow ya? Lebih mahal daripada Swallow. Soalnya 300 ribuan kan? Iya. Iya, 300-400 ribuan. Nah, tapi masih belum nyampe 1.000 sih.
Pertama yang gue suka di motor ini adalah setup kaki-kakinya cuy ya. Setup kaki-kakinya bisa dibilang affordable, nggak terlalu mahal, tapi komposisinya pas banget cuy. Motor kelihatan bulky-nya, profil bannya juga kelihatan tebal, tapi budget kalau dihitung-hitung dengan ban Premax dan velg jari-jari yang dipakai, harusnya sih masih terjangkau gitu cuy. Poin kedua yang gue suka adalah dimensi bodinya, khususnya bagian buntut tawon di belakang ini cuy. Apalagi kalau kalian lihat setapan sama kaki-kakinya juga ceper banget cuy ya, cuman 3 jari nih jaraknya cuy. Nah, dimensi bodi belakang atau cover buntut tawon ini menurut gua cukup berani banget, tapi hasilnya cukup eye catching gitu loh. Apalagi didukung dengan dimensi bodi lainnya, misalnya tangki yang agak panjang tapi nggak ketinggian dan spakbor depan yang ukurannya kecil banget. Menurut gua bikin motor ini jadi kelihatan rebel banget. Nah, selanjutnya ada hal yang gua kurang sreg di motor ini cuy, yaitu adalah suspensi depannya. Kalau kalian lihat, ini kan suspensi depannya dibikin ceper banget, sehingga suspensinya itu atau segitiga atasnya itu dibikin lebih rendah. Dan akibatnya asnya itu nongol. Ya sebenarnya ini cukup mengganggu ya kalau dilihat secara keseluruhan. Apalagi posisi shock breaker ini adanya di atas, jadi otomatis langsung kelihatan tuh bahwa motor ini direndahin banget dan asnya nongol seperti ini. Tapi it's okay lah ya, mungkin ini masih on proses juga, dan Mas Jupur juga mungkin belum fix ya bahwa tingginya seperti ini. Nanti kalau udah fix mungkin bakal dipotong, dan kalau udah dipotong hasilnya menurut gue lebih rapi sih. Lalu selanjutnya hal kedua, ini sih sebenarnya bukan nggak gue suka ya, tapi lebih kepada mungkin bisa di-improvement atau di-improve lagi di kemudian hari. Hal yang gue maksud adalah detail-detail sih sebenarnya. Kalau kalian lihat seperti kabel-kabel atau penempatan kabel-kabel, mungkin kedepannya kalau misalnya dibikin lebih detail lagi, motor ini bakal kelihatan lebih ciamik lagi cuy. Ya kurang lebih itu ya secara keseluruhan beberapa poin yang gue suka dan yang nggak gue suka di motor ini cuy. Ada yang mau kalian tambahin? Silahkan tulis di kolom komen ya. Oke bro, thank you ya. Udah mau main ke bengkel, hujan juga nih cuy. Iya, nanti makanya. motor lu juaranya nyiprat nih, gue tau banget nih, ada spakbor belakang. Ya udah, bro, thank you ya. Teman-teman di sini terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar motor ini, silahkan tulis aja di kolom komen. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya Mas Jupur di mana? Di @julipurwantoro. Yoi, dan Instagramnya Katros dan personal gue juga. Itu semua gue taruh di kolom deskripsi. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Langsung aja videonya gue tutup. Gue Ateng cabut. Peace.